Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Kehidupan manusia di alam arwah atau alam ruh terjadi jauh sebelum ayah dan ibu kita menikah, sehingga sering disebut dengan kehidupan before zero. Biasanya, titik nol sebuah kota adalah di alun-alun kota tersebut, sedangkan titik nol manusia adalah ketika dia dilahirkan ke alam dunia. Sebagian orang berpendapat bahwa titik nol manusia adalah ketika dia memasuki masa akhir balik, yakni ketika manusia mulai bertanggung jawab terhadap seluruh amal perbuatannya dan semua keputusannya yang diambilnya, karena telah dinilai sebagai manusia dewasa yang seluruh amal perbuatannya mulai dicatat oleh malaikat dan kelak di akhirat akan diperhitungkan serta dimintai pertanggungjawabannya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa titik nol manusia dimulai ketika memasuki usia 40 tahun, sehingga muncul ungkapan life begins 40, sedangkan bagi para mu'allaf, titik nol mereka adalah ketika mereka ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda mulai memeluk agama Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan fase kehidupan di alam ruh. Jika kelahiran manusia di alam dunia diilustrasikan sebagai titik nol kehidupan, maka sesungguhnya ada kehidupan manusia yang terjadi sebelum titik nol tersebut, yang biasa disebut dengan life before zero, yaitu kehidupan manusia di alam arwah dan alam arham. Berapa lamakah manusia hidup di alam ruh atau alam arwah? Ternyata tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan berapa lama manusia hidup di alam ruh atau alam arwah. Jauh sebelum hidup di alam dunia, bahkan sebelum ayah dan ibu kita menikah, kita sebagai manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengalami kehidupan di sebuah alam yang disebut alam ruh atau arwah. Ketika masih berada di alam arwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Pada saat itu, seluruh manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bukankah aku adalah Tuhan dan Raja kalian? Dan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, Zat yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya." Maka seluruh manusia yang berada di alam ruh atau alam arwah pun menjawab, "Betul, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Zat yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya." Jadi ketika berada di alam ruh atau alam arwah, semua manusia telah mengakui, iktiraf, dan beriman serta meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Tidak ada seorang pun yang mengingkari kafir terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 172. "Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbih mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Sehubungan dengan ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggung Adam, maka dari punggung itu setiap ruh yang menyerupai biji atom berjatuhan, yang Dia Allah adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak.
Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, mereka ruh-ruh tersebut dikumpulkan lalu dijadikan berpasang-pasangan, baru kemudian mereka dibentuk. Setelah itu mereka pun diajak berbicara, lalu mereka dimintai berjanji dan memberikan kesaksian. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, benar. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mempersaksikan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap kalian, serta menjadikan nenek moyang kalian Adam sebagai saksi, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain aku semata, tidak ada Rabb selain diriku, dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukanku. Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian para rasulku yang akan mengingatkan kalian tentang perjanjian ini. Selain itu, aku juga akan menurunkan kitab-kitabku. Maka mereka pun berkata, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain hanya Engkau semata. Dengan demikian mereka telah mengakui hal tersebut. Kemudian Adam diangkat di hadapan mereka, dan Adam pun melihat kepada mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang kaya, dan ada juga orang-orang yang miskin. Ada orang-orang yang baik, dan ada juga orang-orang yang buruk. Lalu Adam berkata, ya Tuhanku, bagaimana kalau Engkau menyamakan di antara hamba-hambamu itu? Allah menjawab, sesungguhnya aku sangat suka untuk disyukuri. Dan Adam melihat para nabi di antara mereka seperti pelita yang memancarkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah peristiwa yang terjadi di alam ruh atau alam arwah, di mana setiap jiwa dari manusia telah diambil kesaksian dan melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Esa adalah Rabb mereka. Hal ini disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja melakukan hal ini agar kelak pada hari kiamat tidak ada satupun manusia yang mengingkari perjanjian tersebut dengan mengatakan bahwa ketika hidup di alam dunia mereka menyekutukan Allah atau mengikuti agama nenek moyang mereka semata-mata, karena tidak pernah ada perjanjian atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia memang lupa terhadap perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka dengan cara mengutus para rasul serta menurunkan kitab suci untuk mereka, sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan perjanjianmu pada ayat di atas adalah perjanjian ruh Bani Adam manusia sebelum dilahirkan ke dunia, bahwa dia mengakui dan bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 172 di atas. Menurut para ilmu tafsir, pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para manusia sewaktu berada di alam arwah bukanlah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada mereka, tetapi dalam bentuk kehendak dan mengadakan al-iradah wa al-takwin. Sedangkan jawaban para manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah dalam bentuk jawaban dengan lisan, melainkan dengan sikap. Ruh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia tergantung ada tidaknya ruh dalam tubuhnya. Bisa saja manusia tidak punya kaki atau tangan tapi masih dapat hidup. Maka saja seseorang memiliki jantung dan paru-paru yang tidak berfungsi tapi masih mendapatkan kehidupan. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada makhluknya berupa ruh. Bicara mengenal ruh, bagaimana ruh itu diciptakan?
Sebelum ditiupkan ke dalam rahim, ruh seluruh manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar alam dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Syiral Asrar mengungkapkan bahwa ruh yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, yakni ruh dan Nur Muhammad, pena, takdir, dan akal, tapi kesemuanya dalam satu lingkup, yaitu Hakikatul Muhammadiyah. Saat Muhammad paling hak dinamakan Nur Muhammad karena suci dari kegelapan. Setelah itu Allah menciptakan ruh semua makhluk di alam lahut, sebuah tempat termulia paling hak di sisinya, Ahsani Taqwim Al-Hakiki. Di sanalah semua ruh makhluk berasal. Setelah 4000 tahun Allah menciptakan arsy dari Nur Ain Muhammad, pokoknya cahaya Muhammad. Lalu Allah mengiringi semua ruh dari alam lahut menuju tempat yang lebih rendah, yakni alam Jabarut. Dan ruh-ruh itu diberi Nur Jabarut oleh Allah. Pada posisi ini ruh para makhluk disebut Ruh Al-Sultani. Setelah dari alam Jabarut, para ruh diturunkan lagi ke alam Malakut dan dihiasi oleh Allah dengan Nur Al-Malakut, sehingga ruh tersebut dinamakan Ruh Ar-Rawani. Setelah alam Malakut, para ruh akan digiring menuju alam Jisim, dan dengan itu nama ruh disebut Ruh Al-Jismani. Dari alam inilah ruh-ruh manusia ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim pada usia kandungan 4 bulan. Ketika ruh sudah berada dalam jasad, tiba-tiba mereka lupa tempat mereka berasal, yakni alam Jabarut. Untuk mengingatkan tempat asal para ruh tersebut, maka diutuslah para nabi dan rasul di setiap zamannya dengan tujuan utama agar ruh-ruh itu ingat di mana seharusnya mereka kembali dan berasal. Saat para ruh itu mampu menuju tempat mereka berasal, maka mereka akan kembali bertemu Jamulullah, sifat indah Allah, pusat hati, fuad. Mereka kembali terbuka, dan hal itu tidak dapat dilalui dengan ilmu-ilmu zohir, melainkan dengan ilmu-ilmu batin, melalui orang-orang ahli basirah, pandangan hati, dengan cara talqin kepada wali mursyid yang menundukkan jalan kepada alam lahut. Usaha-usaha untuk mengembalikan ruh dari alam jasad menuju alam lahut merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Begitu ungkap Abdul Qadir Al-Jailani. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan berusaha menuju kemakrifatan. Kemakrifatan yakni terbukanya hijab nafsu, sehingga mampu melihat kins al-makfi, sesuatu berharga yang lembut, melalui lubuk hati yang paling dalam. Begitulah perjalanan ruh mulai dari tempat paling dekat dengan Allah, yakni lahut, hingga menuju ke tempat yang paling jauh dari Allah, yakni alam jisim. Dan para ruh tersebut, dalam hal ini manusia, punya kewajiban untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu-ilmu batin atau tasawuf. Itulah secara garis besar yang dapat dipaparkan dari apa yang terjadi di alam ruh, yaitu sebelum kita ditiupkan ke alam rahim, yang kemudian lahir di dunia yang disebut alam dunia. Inilah ilustrasi before zero, sebelum titik nol, dan semoga kita semua meyakini dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, dan telah pula Rasul ingatkan dalam hadis tentang perjanjian kita tersebut. Dan semoga kita selalu menjadi orang-orang yang memegang teguh perjanjian tersebut. Demikian sahabat, fase kehidupan di alam ruh. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam, dan juga bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.